Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah aliran pemikiran yang akan memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana mereka memahami tentang hukum. Menarik sekali ketika kita belajar tentang hukum, memahami tentang hukum di luar paradigma, di luar aliran pemikiran yang selama ini established, selama ini membimbing secara dominan bagi para pembelajar hukum, yaitu positivisme hukum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang aliran feminis jurisprudence. Mungkin saudara akan mendapatkan istilah yang lain untuk memberi nama kepada aliran ini, misalnya aliran feminis legal theory. Namun pada kesempatan ini saya akan menyebut aliran ini sebagai aliran feminis jurisprudence. Bagaimana kekhasan pemikiran di dalam penganut aliran ini melihat hukum, memahami hukum? Kita akan simak bersama, kita akan belajar dan berdiskusi bersama melalui channel ini. Baik, saya akan mulai bahwa pemikiran ini berkembang mendapat pengaruh yang cukup besar dari aliran critical theory pada tahun 70-an. Bagaimana aliran ini muncul? Aliran ini pertama-tama muncul terkait dengan keresahan para perempuan yang merasa menjadi korban ketidakadilan dalam segala konteks. Perempuan-perempuan merasa bosan, perempuan-perempuan merasa bahwa mereka adalah jenis kelamin yang disubordinasikan sebagai kelamin kelas kedua. Ketidakadilan mereka dapatkan dalam berbagai sektor, termasuk juga dalam bidang hukum. Bahwa pada perkembangan awalnya pada masa itu, perempuan-perempuan sudah mulai sadar, perempuan-perempuan sudah mulai mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Oleh karena mereka sadar dan mereka ingin membuat misi yang lebih besar daripada itu. Mereka ingin menyadarkan, mereka ingin memberdayakan seluruh perempuan di dunia untuk maju dan bangkit. Mereka tumbuh, mereka bermula dari kerisauan, keresahan, dan ketidakadilan yang mereka rasakan dalam konteks hukum. Maka aliran ini muncul. Dan kemudian aliran ini memberikan wawasan bahwa ada pemikiran yang berbeda. Pemikiran tentang hukum yang berbeda. Yang dilihat dalam kelompok kaum feminis. Penganut aliran feminis ini melihat bahwa secara fundamental feminis di dalam hukum mencoba secara mendasar menentang beberapa asumsi penting dalam teori hukum konvensional dan juga beberapa kebijaksanaan konvensional dalam penelitian hukum kritis. Mereka melihat bahwa pemikiran-pemikiran laki-laki begitu banyak mendominasi di dalam struktur budaya, termasuk juga di dalam hukum. Hukum didominasi oleh laki-laki. Hukum bahkan dibuat oleh laki-laki, ditujukan untuk sebanyak mungkin memberikan keuntungan kepada laki-laki. Hasilnya perempuan menjadi kelompok lain yang tertindas. Maka kaum feminis ini dipengaruhi oleh feminisme dalam filsafat, psikoanalisis, semiotik, sejarah, antropologi, postmodernisme, kritik sastra, dan teori politik. Tetapi lebih mendasar lagi bahwa gerakan ini melihat dan mengambil pengalaman-pengalaman yang dialami oleh kaum perempuan selama ini. Pengalaman-pengalaman perempuan dalam penindasan. Dan dalam hal ini dalam konteks hukum, karena kita bicara tentang feminis jurisprudence. Bagaimana mereka melihat hukum? Hukum itu bahkan dipandang sebagai sebuah produk laki-laki. Mungkin kita akan shock, mungkin kita akan kaget dengan pernyataan seperti ini, tapi ini lazim saja disampaikan oleh penganut feminis jurisprudence. Mereka melihat bahwa hukum itu berjenis kelamin, yang selama ini kita tidak bisa membayangkan itu. Melalui positivisme kita memahami hukum itu netral. Melalui aliran ini kita mengerti bahwa hukum itu dianggap berjenis kelamin tertentu, berjenis kelamin perempuan, berjenis kelamin laki-laki, karena dibuat oleh banyak laki-laki untuk mendukung kepentingan laki-laki.
Hukum itu mengukuhkan sistem patriarki. Kemudian hukum itu akan melanggengkan patriarki itu sendiri di dalam sistem masyarakat atau sistem sosial di masyarakat. Kita akan melihat bahwa para ahli, para pemikir feminis ini sangat kritis dan mereka mencoba melihat bahwa hukum itu memiliki sejumlah keterbatasan untuk merealisasikan nilai-nilai yang ada. Bahwa hukum itu baik dari sisi pembentukan maupun substansinya itu sangat bersifat falosentris. Apa itu falosentris? Falosentris itu lebih memihak kepada kepentingan laki-laki. Oleh karena itu hukum berjalan untuk kepentingan status quo. Hukum memihak laki-laki. Hukum menindas perempuan. Bagaimana ini bisa dirasakan oleh mereka para penganut penganut feminis jurisprudence. Kita lihat, para aktivis perempuan, para aktivis feminis, mereka akan melawan setiap hukum yang dibuat. Selalu dicurigai bahwa hukum itu akan memberikan diskriminasi kepada perempuan. Oleh karena mereka ingin melawan, mereka harus melawan. Anda bisa lihat contoh-contohnya. Semisal saja di Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Di sana salah satu pasal bahkan tertulis bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Bagi kelompok feminis, ini sebuah pemosisian yang sangat diskriminatif. Bagi kelompok kaum feminis, hukum yang seperti ini sangat melanggengkan sistem patriarki. Oleh karena mereka melawan terhadap pasal-pasal yang seperti ini. Kenapa tidak? Rumah tangga, keluarga dijalankan atas dasar kesepakatan antara suami dan istri. Tetapi melalui hukum formal, bahkan melalui undang-undang perkawinan ditegaskan secara eksplisit seperti itu. Kita bisa lihat bersama banyak sekali produk-produk hukum yang pada kenyataannya tidak memberikan hak-hak yang memadai kepada perempuan. Misalnya dalam undang-undang ketenagakerjaan, kita bisa melihat bahwa kita sadar bahwa perempuan itu secara kodrat memiliki hak pemenuhan hak kesehatan reproduksi maksudnya. Mereka mengalami menstruasi, mereka mengalami hamil, mereka mengalami masa menyusui anaknya yang baru lahir. Dan apakah itu semua terakomodasi dengan baik melalui undang-undang ketenagakerjaan kita? Ada, tetapi tidak maksimal. Apakah pada kenyataannya secara empirik kita bisa melihat bahwa di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan yang ada, perusahaan-perusahaan memiliki ruang-ruang yang baik untuk para perempuan misalnya beristirahat ketika mereka menghadapi situasi biologis yang mereka alami dalam periode tertentu, misalnya menstruasi. Mereka kemudian mendapatkan waktu untuk istirahat atau mendapatkan waktu untuk memerah ASI misalnya. Apakah mereka mendapatkan cuti yang memadai ketika mereka melahirkan? Dalam konteks empiris, dalam sisi empiris kita bisa melihat bahwa ketidakadilan itulah yang kemudian terakumulasi dan menjadikan para kaum feminis ini bersama-sama secara lantang ingin mendobrak ketidakadilan yang ada. Mereka tidak akan pernah berhenti. Para kaum feminis akan selalu memperjuangkan kepentingan perempuan. Mereka akan melihat bahwa kelompok perempuan selalu ditindas, selalu pada situasi yang tidak mudah. Sejak tahun 2004 sudah lahir Undang-Undang PKDRT, sebuah undang-undang yang sangat menjadi momentum bagi kita semua untuk mewujudkan keadilan dalam konteks rumah tangga. Dalam hal ini terkait dengan kekerasan rumah tangga yang terjadi di ranah domestik. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perempuan tetap selalu memegang mitos yang ada bahwa mereka tidak berani untuk speak up. Mereka tidak berani untuk melapor. Mereka tidak berani untuk berteriak. Karena apa? Karena perempuan selama ini terkungkung dalam mitos. Mereka memahami bahwa perempuan itu harus menjaga nama baik keluarga. Bagaimana mungkin saya harus melaporkan suami saya sendiri? Nanti saya makan apa? Anak saya akan makan apa? Dan lebih jauh lagi, itu adalah aib keluarga saya.
para aktivis perempuan dalam melihat ini, mereka mencoba untuk mendekat. Mereka akan mencoba untuk mengedukasi, memberikan penyadaran, untuk mendorong mereka-mereka, terutama perempuan-perempuan korban KDRT ini, untuk berani untuk memperjuangkan hak-haknya mereka. Mereka akan didampingi, mereka akan diedukasi, mereka akan diemansipasi untuk berani melaporkan atas apa-apa yang mereka rasakan dalam konteks keluarga, dalam konteks rumah tangga. Ya, itulah aksi-aksi yang dilakukan kaum feminis. Kelompok feminis ini akan menyadarkan, akan mengedukasi, mengemansipasi para perempuan di seluruh dunia. Ketika mereka berhadapan dalam kondisi ketidakadilan dalam hukum, mereka akan mencoba untuk mendorong, mereka akan mencoba untuk tampil sebagai seorang aktivis. Harapan mereka adalah perempuan-perempuan itu akan menjadi berdaya. Harapan mereka adalah perempuan-perempuan itu akan maju. Dan perempuan-perempuan itu keluar dari penindasan yang selama ini mereka rasakan. Mereka akan terus berjuang supaya hukum-hukum itu akan memihak kepada perempuan. Mereka akan mendorong hukum-hukum yang lahir itu supaya tidak eksploitatif kepada perempuan, juga tidak diskriminatif kepada perempuan. Inilah kekhasan pemikiran yang diyakini oleh para penganut aliran feminis jurisprudence. Mungkin ini sebuah pemikiran yang unik, yang khas, dan mungkin Anda bukan seperti itu. Anda bukan berdiri dalam pemikiran yang seperti ini. Itu hak Anda, itu pilihan Anda, itu standpoint Anda. Tetapi mereka dalam kelompok aliran ini, mereka dengan bangga akan selalu dan senantiasa melihat perempuan, memperjuangkan kepentingan perempuan untuk mendapat kesetaraan. Dalam konteks feminis jurisprudence, maka dalam konteks kesetaraan di bidang hukum. Baik, mungkin penjelasan singkat ini saya akhiri, tetapi nanti kita bisa lanjutkan di lain waktu. Saya mungkin akan memberi penjelasan lebih banyak lagi tentang aliran feminis jurisprudence. Silahkan untuk diskusi bisa dilanjutkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.